Hadirin dimohon. Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Kalau Doktor Saudara Saleh Husin, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan para penyangga. Selanjutnya, tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Chandra Wijaya MSI MM telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudara. Maka berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Saleh Husin menjadi doktor dalam program studi kajian strategik dan global dengan yudisium summa cum laude. Dengan IPK 3,96. Sambutan yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Sidang Akademik Universitas Indonesia. Saya menyatakan Saleh Husin lahir pada tanggal 16 September tahun 1963 di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, menjadi doktor dalam bidang kajian strategik dan global, sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Saudara Dr. Saleh Husin, saya ucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh tersebut. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Aton Subroto Biski, yang saya hormati para tim penguji program doktor dan seluruh keluarga besar Doktor baru Dr. Saleh Husin, dan juga Bapak Ibu hadirin undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia telah berhasil meluluskan seorang doktor baru lagi. Dr. Saleh Husin telah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Hilirisasi Industri Sawit untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan dunia. Topik penelitian dalam disertasi ini sangat penting karena Indonesia merupakan produsen kelapa sawit dan juga konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Tetapi pada sisi yang lain memiliki posisi tawar yang relatif rendah dalam perdagangan internasional jika dibandingkan dengan Malaysia dan negara-negara Uni Eropa, khususnya Belanda. Sekalipun Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia, namun produktivitas kebun sawit di Indonesia masih tergolong rendah. Dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, biaya produksi sawit di Indonesia lebih tinggi akibat adanya komponen-komponen biaya yang kurang efektif dan efisien. Hal ini akan berdampak pada kemampuan produksi dan daya saing ekspor minyak sawit di Indonesia, yang juga secara langsung akan berdampak terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Disertasi ini menyajikan solusi tentang pentingnya hilirisasi yang dapat memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan posisi tawar-menawar Indonesia dalam perdagangan sawit dunia. Disertasi ini juga dilatar belakangi oleh karena masih terbatasnya jurnal ataupun juga penelitian yang secara kuantitatif menunjukkan besarnya dampak hilirisasi industri sawit bagi peningkatan produk domestik bruto yang menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, belum terdapat penelitian yang menjelaskan posisi Indonesia di
di antara negara-negara produsen, konsumen maupun juga pedagang perantara sawit pada pasar sawit internasional, serta menjelaskan kebijakan dan strategi untuk pengembangan hilirisasi sawit di Indonesia secara komprehensif yang berimplikasi bagi petani sawit, perusahaan kelapa sawit, refinery, dan industri pengolahan produk akhir sawit. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Dr. Saleh Hussein mempunyai keinginan yang besar untuk memberikan pemahaman dan kesadaran baru akan pentingnya hilirisasi industri sawit untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan dunia. Disertasi ini telah membuktikan bahwa hilirisasi industri sawit dapat memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan nilai ekspor, menurunkan impor, menghemat devisa, sehingga menambah PDB. Selain itu, hilirisasi industri sawit juga dapat meningkatkan produktivitas petani sawit ataupun industri pengolahan sawit, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak serta membuat Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan harga sawit internasional, karena industri sawit nasional tidak lagi tergantung kepada ekspor. Secara umum, hilirisasi dalam industri sawit berkaitan dengan pemrosesan dan pemurnian minyak sawit mentah atau CPO menjadi produk bernilai lebih tinggi, seperti minyak sawit yang disuling, dikelantan, dan dihilangkan baunya atau deodorized, oleh sawit, stearin sawit, dan minyak inti sawit. Dalam konteks yang lebih luas, hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk kelapa sawit yang tentunya akan memberikan multiplier effect pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani yang pada akhirnya memiliki dampak pada peningkatan produk domestik bruto. Dalam penelitian ini, Dr. Saleh Hussein menggunakan konsep industrial technique dari Wang et al. 2023 untuk menunjukkan adanya proses penguatan struktur industri nasional yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Konsep ini kemudian dikaitkan dengan teori perdagangan internasional serta model Five Forces Michael Porter yang hasil akhirnya diharapkan dapat menghasilkan formulasi kebijakan publik khususnya berkaitan dengan hilirisasi industri sawit. Dalam penelitian ini, Dr. Saleh Hussein menggunakan metode campuran atau mixed method yang pada akhirnya membedakan dengan studi sebelumnya yang hanya menggunakan salah satu jenis metode saja, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Penggunaan kedua metode ini diharapkan dapat memperkuat konteks penelitian baik pada tahap pengumpulan data, pengolahan data, serta dalam proses analisis data. Penelitian ini juga mempertimbangkan integrasi berbagai aspek seperti dampak sosial, efisiensi ekonomi, dan perdagangan internasional dalam kaitannya dengan hilirisasi industri sawit. Integrasi multidimensi ini belum banyak dieksplorasi di dalam penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, FGD, observasi, dan survei dengan menggunakan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian Dr. Saleh Hussein menunjukkan bahwa hilirisasi industri sawit dapat memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai penjual sawit terbesar di dunia, serta memungkinkan Indonesia untuk memperkecil ekspor ke negara-negara pedagang kelapa sawit dengan tidak mengurangi produksi nasional. Selain itu, hilirisasi industri sawit juga dapat menghambat tercapainya tujuan kampanye anti sawit yang dilancarkan oleh negara-negara pedagang minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya yang bersaing dengan Indonesia pada pasar sawit internasional. Pada akhirnya, hasil penelitian Dr. Saleh Hussein memberikan beberapa rekomendasi penting. Bagi pemerintah pusat, pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan untuk mengundang investasi pada produk hilir kelapa sawit pada tingkat akhir, seperti produk kosmetika, makanan kemasan, dan bahan bakar sawit. Selain itu, kebijakan industri sawit dalam Perpres nomor 74 tahun 2022 tentang kebijakan industri nasional 2020-2024 tetap dilanjutkan dan dipercepat pelaksanaannya.
Kegiatan ekspor sawit perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang lebih sederhana serta pemberian insentif untuk ekspor produk hilir dan aktivitas bursa sawit Indonesia terus ditingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil penelitian dari disertasi Dr. Saleh Husin ini sudah dibuat ke dalam 5 artikel, ya, dan 5 artikel ini sudah berhasil diterbitkan. Ya, 3 di dalam jurnal nasional Sinta 2 dan 2 artikel diterbitkan di dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q2 dan Q3. Kita kasih applause. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Dr. Saleh Husin dilahirkan pada tanggal 16 September 1963 di Rote. Anak dari ayahanda almarhum Haji Husin Launso dan ibunda almarhumah Haja Marhoma Launso binti Akep. Menikah dengan Ibu Andreska sarjana ekonomi dan dikaruniakan 3 anak tercinta, yaitu Sandeska Hania Putri, Anzal Rizky Putra, dan Deza Anabel Putri. Sebelum melanjutkan ke program doktor di SKSG UI, Dr. Saleh Husin telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dipayana Jakarta pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di universitas yang sama dengan pendidikan Magister Administrasi Publik, lulus pada tahun 2007. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sempat bertanya kepada Pak Saleh, ya, Pak, Bapak ini sudah pada posisi saat ini, ya, dengan pernah jadi menteri, ya, kemudian menjadi presiden komisaris di perusahaan terbuka yang besar, ya. Bapak mau ngapain lagi? Ya. Apa yang dicari begitu? Ya. Nah, saya tanya motivasinya. Ya. Beliau jawab begini, Pak Chandra, 3,5 tahun yang lalu, motivasi mengapa saya mengambil program S3 di SKSG pada saat pandemi COVID. Ya. Jadi kalau COVID itu banyak waktu luang. Nah, jadi beliau berpikir daripada waktu terbuang percuma, mendingan buat kuliah. Ya, akhirnya pada saat kesempatan beliau lagi olahraga bareng dengan Pak Hasto Kristianto. Ya, jadi daftarnya bareng ini kalau nggak salah, tapi urusnya 2. Ya, Pak Saleh nggak kompak gitu dengan Pak Saleh. Akhirnya tinggal, ya, karena Pak Hasto lagi sibuk. Ya, lagi sibuk urusan pemilu. Terus saya tanya lagi, Pak, kalau udah lulus mau ngapain? Ya, Bapak mau jadi dosen? Enggak lah, katanya. Ya, atau Bapak mau jadi menteri lagi? Tergantung presidennya siapa. Ya, Pak Saleh mengatakan setelah lulus, beliau bercita-cita dengan ilmu yang diperoleh akan memberikan masukan-masukan kepada berbagai pihak, khususnya kepada para pengambil keputusan di dalam hilirisasi industri sawit nasional. Ya. Nah, semoga nanti saran masukan Dr. Saleh Husin ini membantu agar hilirisasi industri sawit nasional ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selama menempuh perkuliahan di SKSG ada kesan mendalam yang dialami oleh Dr. Saleh Husin, yaitu kuliah S3 bagi Pak Saleh Husin, ya, ini merupakan satu hal yang sangat membanggakan, begitu, ya. Dan beliau ini senang kuliah, senang belajar, ya. Saya sebagai pembimbing, sebagai promotor dengan Pak Hanif dan juga Pak Zakir ini agak kewalahan. Ditanya terus, Pak Chandra, kapan kita bisa ketemu bimbingan? Ya. Ya, beliau mah bos, enak, waktunya banyak. Nah, ini sulit begitu kan, waktunya sulit gitu. Dan dia bilang selama kuliah, ya, senang kenapa dapat tambahan teman dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Ya, apalagi di SKSG kan multidisiplin. Jadi
Jadi Bapak Ibu yang belum ngambil doktor, silakan. Kalau saya promosi Yawi nanti dimarahin sama Pak Direktur. Ya, saya juga ini dekan di Fakultas Ilmu Administrasi. Jualan dikit boleh. Kalau mau ambil S3 boleh di SKSG, boleh juga di Fakultas Ilmu Administrasi. Kalau kopiah ke saya, kalau ke SKSG ke Pak Atom. Di samping itu, ya, dengan kuliah, ya, memacu Pak Saleh Husin untuk terus belajar dan bertanya kepada berbagai pihak untuk mendapatkan data, dan yang paling utama, nah ini yang paling utama, ya, apakah kebijakan yang pernah dilakukan, diambil oleh Pak Saleh pada saat memimpin Kementerian Perindustrian itu benar atau belum? Nah, saya belum tanya nih jawabannya benar atau belum. Ya, sudah tepat atau belum, Pak? Oh, belum ya. Bagus, Pak. Itulah gunanya kuliah di SKSG ini, Pak. Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Andreska, Sarjana Ekonomi, dan juga ketiga anak-anak tercinta SK, Anzal, dan Anabel, juga kepada seluruh keluarga besar Dr. Saleh Husin, beserta seluruh kakak, adik mertua, ipar, dan seluruh keluarga besar. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Sinarmas Group, ya, khususnya kepada PT Indakiat Pulp and Paper Tbk dan PT Cibi Kimia Tbk, ya, tempat Bapak Dr. Saleh Husin berkarya sebagai Presiden Komisaris atau Komun. Jadi kalau minta sponsor boleh, Pak. Soalnya gedung Kiau itu masih kosong gitu. Kalau sponsor. Sebagai promotor, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Aton Subroto, PhD, selaku Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global, yang telah bersedia memimpin sidang promosi doktor pada hari ini. Kepada promotor, Bapak Dr. Hanif Sahagapur, MSI, Ketua Program Doktor Kajian Strategik Global, dan juga kepada Bapak Zakir Sakur Mahmud, PhD, yang dia adalah Kepala Pusat UKM dan juga Senior Research di LPM, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Hanif dan juga Pak Zakir yang telah membantu saya di dalam membimbing Pak Saleh Husin sampai dengan menjadi doktor pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para tim penguji yang hebat luar biasa, yang sangat kompeten di bidangnya, yang telah memperkaya dan mempertajam disertasi Dr. Saleh Husin. Yang pertama pada Ibu Dr. Fibria Indriati, Denso Listiawati, Magister Sains, makasih banyak Bu Fibri. Kemudian Bu Heni Sapatian, Derajati Nugrahani, SSMA PhD. Kemudian ketiga pada Bapak Mulyadi Wijaya, SMA PhD. Keempat pada Bapak Muhammad Dian Repindo, MSc, MA PhD. Dan terakhir pada Bapak M. Syaroni Propidi, ya, Sarjana Hukum Islam, MSI PhD. Akhir kata saya ucapkan juga banyak terima kasih pada seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir. Saya tahu Bapak Ibu sangat sibuk, ya, tetapi Bapak Ibu berkenan hadir, ya, baik secara daring maupun juga secara luring. Saya lihat di sini ada beberapa, ya, mungkin beberapa yang saya sapa begitu, ya. Tadi ada Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Honoris Causa, Dr. Agus Haji Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12. Kita sudah pergi, sudah pulang, ya, Bapak. Oke. Kemudian juga ada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Saya lihat ada Pak Wiranto dan juga ada Pak Sidarto. Kemudian juga ada Ketua BPK periode 2019-2022, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna. Terima kasih Pak Agus sudah hadir. Ada Pak Saifidu, ada Pak Sofyan Jalil, ada Pak Profesor Salim Hasan, terima kasih Prof. Ada Pak Hakim MK, Pak Hasrul Sami, terima kasih.
Pak Sandi, Pak Sugeng, Ketua Komisi 7, terima kasih. Ada sahabat saya, Profesor Dr. Laksamana Purnawirawan Mas Setio, beliau Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan, dan juga ada pimpinan saya dulu, Profesor Muhammad Anis, Rektor UI ke-14, Prof. Anis. Ya. Terus juga tadi ada saya lihat Ketua Senat, ada Pak Warek, ya. Kemudian juga Wakil Ketua MPR, ini lengkap semua nih. Ya, ada Gus Jazil, ya, ada Bu Lestari, terima kasih, ada Pak Prof. Sarifudin, kemudian tadi ada Pak Yan, ini juga kalau nggak salah saya lihat, ya, ini lengkap, ya. Oh, kemudian juga ada Bapak Menlu kita, ya, Menlu 2 periode, Bapak Hasan Wirayuda, dan saya lihat juga. Dan juga ada Pak Warik, ini terakhir. Tadi ada Pak Warik 1, ada Pak Warik 3, Profesor Abdul Haris dan juga Profesor Dedi, ya. Dan juga tidak ketinggalan, ini kolega dari Pak Dr. Saleh Husin dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, ya. Ada Ibu Ketua, Ibu Dr. Mary Purnomo, MBA, ya. Ada Prof. Yosi, ada Prof. Freddy saya lihat, ada Pak Yo, Yohanes, ya, gitu. Ya banyak nih. Kalau saya sebut nanti bisa sampai sore nanti. Baik, Ibu Bapak saya hormati, ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga kesabarannya, dan juga kami mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya telah selesai menjalani seluruh, mulai dari daftar kuliah yang kadang ketika mulai bimbingan untuk konsultasi dengan promotor maupun kopromotor, dalam benak saya, aduh, tulisan ini dibongkar apa enggak ya? Itu yang selalu terpikir. Dan syukur alhamdulillah saya disertasinya memang tahu bahwa kuliah S3 ini ya cukup sulit. Ya, untuk itu tanpa bantuan dari Bapak Ibu semuanya, dalam hal ini mulai dari pembimbing, promotor, kopromotor, maupun juga dari pembimbing, serta Bapak Ibu para narasumber, dalam hal ini dari teman-teman kementerian, terutama Kementerian Perindustrian, yang selalu memberikan data yang saya butuhkan, termasuk juga teman-teman lintas kementerian. Mungkin karena posisi saya, akhirnya saya begitu mudah untuk mendapatkan data. Saya kadang, kalau di perindustrian saya kira gampang karena keluarga sendiri. Ya, ini hadir di sini teman-teman dari perindustrian, ada dirjen yang mengurusi urusan hilirisasi. Ini ada 3 dirjen industri agronya, mulai dari yang zaman dari Pakti sampai sekarang. Kalau sekarang hanya pengganti. Itu semua hadir di sini. Termasuk juga para mulai dari Pak Pangga yang saat ini juga akhirnya dari yang tadi pengambil kebijakan di Presiden, sekarang di DPR.
Ya, makasih juga Bapak lain yang selalu memberikan data. Termasuk juga para sekjen-sekjen dari kementerian lain, baik dari pertanian, LHK, APR, dari Kemenko Ekonomi, Bu Musdalifah, juga yang selalu memberikan data ketika saya membutuhkan. Nah, di samping itu juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada para mulai promotor Profesor Chandra, promotor Pak Hanif, Pak Jakir, serta para penguji dalam hal ini Bu India, Bu Heni, Pak Mul, Pak Revindo, dan Pak Roni yang selalu memberikan waktu untuk kita dapat berdiskusi, membahas tentang masalah hilirisasi. Termasuk juga teman-teman para pakar dari LPM UI, ada Bu Jenny yang selalu mau untuk memberikan waktu berdiskusi untuk bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam rangka pengembangan hilirisasi. Terima kasih Bu Jenny. Juga alhamdulillah terpilih sebagai anggota komisioner KPPU juga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Smart Tbk, bukan karena ini PT Grup Sinarmas, tapi kebetulan kami ketika melakukan riset lapangan di Tarjung sana bersama dengan kopromotor. Kenapa kami memilih di sana? Karena apa? Karena lokasinya kebun, terus PKS-nya, refinery-nya, pengolahan biodieselnya semua ada di satu lokasi, sehingga memudahkan kami untuk komunikasi, untuk bertemu, berdiskusi dengan baik petani maupun para petani plasma maupun petani swadaya. Nah, itu kami di samping itu juga ada pelabuhannya di sana. Di situ kami bisa melihat bagaimana apa yang harus dikembangkan karena kita mempunyai produksi yang cukup besar. Nah, di samping itu juga saya juga mengucapkan terima kasih khusus kepada Pak Linda dari Kementerian Perindustrian yang rutin 24 jam kalau pas saya memintakan data, selalu siap, dan data yang kadang-kadang saya butuh dari kementerian lain, Pak Hilala yang selalu mencari untuk menghubungi kementerian-kementerian lain untuk mendapatkan data tersebut. Di samping itu juga terima kasih Pak Mendak Ajun, juga terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir di sini. Tadi ada Pak JK maupun saudaraku Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, dan juga ini kolega-kolega saya, teman-teman saya, para wakil ketua MPR harus saya sebutin juga. Kalau tidak saya sebutin nanti bisa dimarahin. Ada Pak Jazilur, Bu Reri, Pak Sarif Hasan. Pak Sarif Hasan ini juga di samping itu juga kami satu alma mater dari Untris. Ya, saya, Pak Sarif Hasan, dan Mas Jun. Ini satu alma mater. Ya, alhamdulillah tiga-tiganya pernah mengalami jadi menteri. Dan juga Hakim MK kita, Pak Asrul, terima kasih. Dan yang paling utama juga ada Ketua BPK, Pak Agung Firman, terima kasih juga. Dan ada pejabat gubernur dari kampung saya, pejabat gubernur dari NTT, jauh-jauh datang dari NTT. Beliau juga sebenarnya orang Jakarta karena sebagai Sesmenko Marves. Dan juga ada Pak Fari Prancis, Preskom dari PT Birjakari, juga sebelumnya adalah Ketua Komisi 5. Dan teman-teman ada ini dari Kabinet KK1 juga banyak hadir juga di sini. Ada Pak
Yudi Krisnandi, Profesor Yudi Krisnandi, Pak Hasan Wirayuda, maupun juga ada harusnya yang lain banyak yang hadir di sini, termasuk teman-teman dari rektor universitas-universitas yang lain. Ada Prof. Linda, ada juga siapa lagi? Ada Prof. Sestri, maupun teman-teman, ada juga teman dari Universitas Undana dari Kupang, dan teman-teman dari Forum Pemret. Nah, tadi karena disebutin biar sekalian promosi, jadi kebetulan hadir para Pemret senior. Dengan sendirinya diberitakan, Pak. Jangan ragu. Termasuk ada sahabat saya, pengusaha besar, Pak Sudamek, yang kita biasanya makan kalau begadang biasa makan produknya. Dan juga ini banyak ini dari teman-teman dari ada Prof. Pak Doni Rahim dari IKN, maupun Prof. Masetio, dan juga Ketua MWA ITB. Ya, Bu Yani Ponegoro, kakak dari Pak almarhum Pak Arifin Ponegoro, dan Bapak Ibu hadirin yang saya tidak bisa sebutin satu persatu. Kebetulan hadir juga ini Pak lintas fraksi dari 3 kubu. Hadir semuanya di sini. Jadi bisa gue di sini. Karena kemarin Pilpres, sekarang bisa gue di sini. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih, termasuk juga teman-teman dari Kadin, teman-teman dari kelompok sepeda saya, Kopi Durian, teman-teman juga dari gastronomi IGC, teman-teman juga dari kelompok sepeda Apache, dan yang paling utama ada satu teman yang awalnya yang selalu membakar semangat saya untuk ayo daftar, yaitu artis kita Leroy Osmani. Dan juga terima kasih kepada Pak PJ Gubernur Sulbar, Pak Sudan juga hadir juga, dan Bapak Ibu hadirin. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di sini. Habis ini izin mungkin jangan langsung pulang, Pak. Kita bisa santai untuk melepas kepenatan kesibukan dengan ada makan siang maupun juga live musik biar tenang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Oh iya, lupa nanti istri marah. Bisa saya tadi boleh dikunci nanti. Istri saya Andreska, dia selalu memberikan support, maupun istri saya Sadunska, dan 2 putra dan putri saya yang nonton lewat live streaming dari YouTube, yang sementara masih menaikkan studinya di London, Ansal maupun Annabel. Serta juga terima kasih kepada Ibu Nila Muluk yang nonton via YouTube walaupun beliau ada di Bali. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.